Jadi untuk memandikan ini hanya sekedar untuk pengetahuan teman-teman ya, pada teman-teman bisa memandikan karena sekarang sudah jarang yang pasien mau dimandikan tugas. Mereka biasanya lebih memilih keluarganya. Jadi kita tawarkan, ada beberapa yang bisa tawarkan mau dari keluarga atau dari tugas kesehatan gitu. Ada yang sebenarnya minta bodinya saja gitu, itu yang paling enggak, kalaupun nanti teman-teman pas praktek atau pas dinas sudah bekerja, kalau diminta untuk memandikan teman-teman bisa gitu ya, dan pernah melakukan untuk memandikan. Yang paling penting itu adalah adhesi. Kalau sudah berjalan checklist itu lebih ke mengarah reaksi yang terkadang itu yang bikin si pasien malu atau nggak mau diberikan oleh tenaga kesehatan. Biasanya tuh yang mereka meminta untuk itu dibandingkan sama tenaga kesehatan, biasanya kalau yang malah orang yang di ruangan seperti ruangan VIP gitu, biasanya lebih buka di tenaga kesehatan, tapi juga mahasiswa praktikan ke tenaga kesehatan. Kan kalau misal di mana itu di Muardi di Cendana dan IP gitu, mereka dimatiin si tenaga kesehatan itu hanya buat mereka. Jadi kalau praktek sih jarang, tapi kalau enggak ya teman-teman ini bisa gitu ya. Nah, untuk memandikan ini kurang lebih awalnya sama ya. Jadi semua tes yang teman-teman lakukan itu selain menyiapkan alat penyaring dan bahannya dulu ya, alat dan bahan ini yang pasti kalau memandikan minta keluarga untuk menyiapkan baju gantinya dulu. Menyiapkan baju gantinya. Kalau dari teman-teman menyiapkan paling tidak 2 baskom. Jadi nanti satu untuk bilas, yang satu untuk waktu teman-teman membantu yang pertama sebelum diberikan sabun. Jika tidak ada 2 baskom, kemudian siapkan selimut. Selimut ini nanti gunanya saat memandikan. Jadi saat memandikan selimut yang ada di pasien kita singkirkan dulu pakai selimut ini, nanti kalau sudah selesai semua baru pakai selimut si pasien lagi. Kita siapkan selimut 1, kemudian ternak ini kita kalau di checklist itu setiap bagian kita ganti ternak ya. Tapi sebenarnya bisa seperti itu, atau kalau enggak biasanya beberapa rumah sakit itu ternak sudah diberikan langsung atau dipasangkan ke pasien sekalian dari kepala sampai ke kaki. Tapi kenyamanan juga ya, kalau kita bayangkan misal bagian kepala sampai bagian sini sudah selesai, kemudian dia sudah kita pakaikan baju yang baru, kita baru setelah pakai baju baru kita belum mau membersihkan area perut ke bawah, tapi ternaknya yang atasnya masih yang tadi misal sekalian dari atas ke bawah, pasien pasti rasanya juga sedikit kurang nyaman ya, makanya di checklist setiap bagian kita pasti ternak, setelah selesai ternaknya kita ambil. Jadi itu aja, ada yang sekalian, ada yang per bagian kasih nanti ambil. Lalu kemudian kapas cebok di checklist pakai KJDT, kapas KJDT ya. Jadi untuk melepas izin, jadi kita setting pasien kita ini perempuan, penempatan pakai perbaiki sama seperti praktek minggu lalu di karakter. Jadi membersihkan labial minor kan, mayor kanan kiri, minor kanan kiri, sama kita sampai ke situ. Jadi kita paling tidak siapkan 5 kapas DDT ya. Jadi kita siapkan 5, kemudian bengkok ini kita harus siapkan yang bengkok. Kemudian saya itu pakai handspoon bersih aja udah cukup. Handspoon bersih ini kita siapkan, sebenarnya amannya kita paling enggak punya 2. Siapa tahu nanti pas membersihkan ada darah yang mengalir apa itu kita bisa ganti, tapi kalau untuk 1 juga nggak apa-apa. Begitu pula untuk
wasraf ya. Wasraf ini minimal 2. Jadi setiap baskom ini kita kasih wasraf. Jadi yang ini nanti kan biasanya kalau pakai sabun dia kan ada busanya kan. Kalau bilas ya pakai yang wasraf sabunnya. Minimal 2, 3 boleh. Nah, kalau 3 itu biasanya yang satu dikhususkan untuk membersihkan kewanitaan. Nah, kenapa kalau misal kita memandikannya itu yang nifas. Nifas itu jelas kan dia akan banyak darah di area sekitar selangkangan, pada bagian dalam. Nah, itu pasti akan ada seperti kita haid lah. Darah itu pakai wasraf sendiri. Tapi kalaupun 2 itu juga masih bisa kita pakai buat semua wasraf. Ya, kemudian untuk kita kalau di checklist 3 kita siapkan 2 aja cukup sebenarnya. Untuk besar 1, kecil 1. Yang kecil nanti kita praktekkan di atasnya si pernak. Satu itu nanti menutupi tubuh si pasien yang besar. Yaitu bagian pelak, pelaknya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau di checklist ganti pelak ada kalau besar 1, 2, 3 ya. Fokus itu di bawah kepala, kemudian pelak dan aduk besar di bawah lengan, kemudian pelak di punggung 3, pelak di kaki 4, 5 sampai 7 ya, kurang lebih 4 sampai 5 pelak. Jadi sebenarnya ini bisa kita pakai untuk kepala sama yang lengan. Kalau misalnya yang di kepala, kenapa kita pakai pelak? Takutnya nanti airnya ke bawah-bawah kan, jadi pelak untuk dikasih handuk. Besok pas responsif siapkan pelak yang kecil-kecil aja, kecil-kecil ya 5 ya. Ya, kalau airnya sudah jangan lupa sabun dispacol ya. Baca kita nggak akan kita pakai. Tapi ini kita kembangkan ini aja deh. Botol cebok. Botol cebok. Sebenarnya kalau botol cebok yang di checklist itu modelnya ada botol. Terus kayak ada selangnya gitu. Jadi nanti tinggal dipencet gitu, nanti akhirnya keluar kayak wastafel, kayak apa? Kloset duduk gitu. Nah itu sebenarnya. Cuman memang kita nggak ideal karena memang sebenarnya ya nggak semuanya pakai kayak gitu. Beberapa ya pakai air pakai gayung. Yang pakai gayung, ada yang pakai botol air mineral. Ada beberapa yang malah mereka kecil kemungkinan saat mandi itu mereka mau BAB. Ya, walaupun di sini kita tanyakan apakah mau pipis atau BAB atau tidak, tetap prosedurnya SOP-nya tetap kita tanyakan. Kalau mereka mau BAB, ya. Setelah itu mau sibuk sendiri apa mau kita basuh, tetap semua itu kita tawarkan. Jadi kita makan botol cebok aja nanti. Ya, kemudian kita siapkan baskom. Ini ya, baskom ini nanti bisa dipakai buat tempat yang tetap. Ya, setelah semua selesai, kemudian kita cuci tangan, siapkan alat. Sebelum kita mulai, nanti biasanya kita persepsi dulu atau kita komunikasi dulu dengan si pasien. Selamat pagi Ibu. Sebelum mulai itu kan kita menanyakan kebutuhan ya, asal mengidentifikasi kebutuhan pasien. Kita sapa ini dari mengidentifikasi, kemudian mengucapkan salam, tujuan prosedur, kontrak,
seperti ada bertanya sampai ke kesiapan si pasien ini kita jadikan satu bisa satu komunikasi. Assalamualaikum Ibu, kenalkan saya Bidan Diva yang bertugas atau shift pada pagi hari ini. Menyangkut dengan pasien kita dan bagaimana Ibu untuk pagi hari ini, apakah Ibu sudah merasa segar atau belum atau masih lemas? Nah, ini tergantung kondisi si pasien. Dalam artian pasien ini mau kita kondisikan dalam kondisi apa? Apakah kalau ini kan settingannya kita pastinya perempuan, bisa monggo besok mau disetting misal dia setelah melahirkan, bisa setelah mungkin operasi harus di kebidanan ya, SC juga boleh, melahirkan vagina boleh, melahirkan SC boleh, kalian setting misal dia remaja juga bisa, mau kalau mau di setting remaja misal dia setelah operasi atau apa gitu ya. Nah, ini saya settingnya dia setelah melahirkan SC ya. Gimana Ibu? Apakah sudah enakan badannya pagi hari ini? Sudah merasa badannya sudah bisa digerakin semua atau belum? Jam berapa sudah Ibu? Ya, pagi hari ini untuk Ibu biar merasa lebih segar lagi. Di sini saya akan melakukan tindakan personal hygiene Ibu. Saya akan membantu Ibu untuk mandi. Jadi nanti Ibu akan nanti dibantu dengan saya. Jika Ibu berkenan, apakah sebenarnya kita akan di sini untuk mandi, apakah Ibu mau dengan keluarga atau dengan kami? Jika dengan Mbak saja, ya sudah, kalau dengan saya nanti akan saya bantu. Ini alatnya sudah saya siapkan. Saya minta untuk disiapkan baju atau pakaian ganti yang bersih ya Bu. Untuk bersih insya Allah akan terjaga, kiranya akan segera tutup. Dan nanti pasti untuk setiap bagian yang akan saya bersihkan nanti akan saya komunikasikan dengan Ibu. Gimana Ibu, apakah Ibu sudah siap? Apakah Ibu setuju? Ada yang mau ditanyakan lagi tidak Ibu? Tanyakan Ibu, dia bilang, oh tidak ada, ya sudah, saya mulai Ibu. Jadi kan kontraknya nanti kurang lebih untuk memandikan ya sekitar 5-10 menit Ibu untuk selesai sampai Ibu berganti pakaian yang bersih. Kan kemudian selanjutnya oke, tutup pakai tirai. Oh iya, untuk memandikan ini kita pakai celemek. Jadi biar apa? Biar karena ini kan berkaitan sama air, biar tidak membasahi baju kita. Besok pakai celemek ya? Ada banyak.